Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, selagi kita berada di rumah Allah, kita diselubungi, diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjaga usia kita, menjaga iman kita. Orang yang datang ke masjid, orang yang menjaga imannya. Tadi kita diperdengarkan ayat surah Taha. Kita lihat 1-2 ayat untuk panduan hidup ya. Di sini Allah mengatakan tentang salat. Tentang salat ya. Apa katanya di sini? Aqimis salata li zikri. Ayat 14 surah Taha. Aqimis salata li zikri. Tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Orang beriman dalam salat mengingat Allah. Mulai dari takbir sampai ke salam. Sepatutnya begitu ya. Subhanallah. Maka orang dulu tidak pernah penat, tidak pernah capek salat. Rasulullah kadang-kadang sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Sahabat-sahabat Nabi juga begitu. Istri baginda juga begitu. Orang-orang saleh juga begitu. Pernah ketemu seorang sahabat di Malaysia. Orangnya orang Mandailing. Sama-sama belajar di Pondok Purba Baru dulu. Tapi abang ini, saya panggil abang ya. Abang ini senior 4-5 tahun dari saya di Purba Baru Mandailing. Setelah tamat Mustafawiyah dia belajar ke Mekah, kemudian ke Madinah. Tamat Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Pernah bertamu di rumahnya di Melaka, Malaysia. Saya tanya, saya panggil abang, abang kalau mau khatam Quran itu berapa lama perlu masa? Berapa jam, berapa hari? Dia bilang, alhamdulillah dia bisa khatam Quran 30 juz 9 jam. Subhanallah, 9 jam. Quran ini tidak dapat dipisahkan dari salat. Aqimis salata li zikri katanya. Tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat lain tentang salat, tentang Quran, lihat contohnya surah Al-Ankabut. Apa perintahnya di sana? Utlu ma uhi ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Baca Quran dulu baru salat. Itu artinya utlu ma uhi ilaika minal kitab. Bertilawahlah dulu. Baca dulu Al-Quran. Wa aqimis salah, baru salat. Orang yang salat kalau Quran tidak dibaca, salatnya tidak memenuhi kehendak Al-Quran. Salat cara dialah. Mau salat yang betul, sepatutnya kita kena baca Quran. Kita mesti baca Quran. Wa aqimis salah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Utlu itu tilawah. Tilawah itu bukan membaca saja. Membaca, memikirkan, mentadaburi, menghayati dan mengamalkan. Kalau membaca saja ikra. Ia perintahnya bukan perintah membaca. Perintah tilawah. Nah, kita kan belajar lagi. Tilawah artinya membaca dan memikirkan maksud ayat. Itu yang disuruh dalam surah Taha tadi, aqimis salata li zikri.
tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Kalau orang itu salat dengan betul, macam mana salat yang betul? Salat yang betul salat ada tilawahnya, ada bacaan Qur'annya. Maka ada seorang sahabat bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah," ini anak muda ya, anak muda, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. "Ya Rasulullah, sepatutnya saya khatam Quran itu sekali berapa hari?" Kalau kawan yang di Melaka tadi, dia bisa khatam 1 hari. Seorang sahabat menanya Rasulullah, sepatutnya saya khatam Quran sekali berapa hari? Kata Rasulullah, sebulan baguslah, artinya 7 hari. Fi syahr katanya, sebulan sekali. Sahabat yang bertanya tadi tidak mau. Terlalu lama loh ya Rasulullah, katanya kalau sebulan sekali. Kalau saya baca 7 hari sedikit sangat. Ditawar lagi, jangan sebulan. Kata Rasulullah, okelah 20 hari. Tidak mau juga dia. Tidak mau ya Rasulullah 20 hari. Kalau 20 hari, 1 juz setengah 1 hari. Tidak mau dia. Diminta lagi. Tidak mau lah Rasulullah kalau 20 hari. Kata Rasulullah 15 hari. Tidak mau juga dia. Ya Rasulullah 15 hari kalau 2 juz hari sikit loh katanya. Begitu kira-kira maksudnya. Ini atiku afdala min dzalik. Saya mampu melakukan lebih baik dari itu. Jangan 15 hari. Jangan 2 juz 1 hari. Kata Rasulullah 10 hari. Artinya 3 juz 1 hari. Kata yang bertanya, tidak maulah Rasulullah 10 hari. Diminta lagi. Kata Rasulullah 5 hari. 5 hari khatam 30 juz. Artinya 6 juz hari. Subhanallah. Tidak mau juga dia lagi. Diminta lagi. Tapi bila sudah dijawab oleh Rasulullah 5 hari. Sekali 5 hari khatam. Dimintanya lagi. Kalau boleh mau 3 hari contohnya atau 2 hari, Rasulullah diam saja. Tidak di komentarnya lagi, tidak di layarnya lagi, tidak dikasihnya lagi. Jadi dari beberapa hadis ulama mengatakan pilihan mukmin 40 katanya, 30, 20, 15, 10, 5. Ada hadis lain mengatakan 40 hari 1 khatam. Kalau orang tuh tempo 40 hari tidak khatam Quran katanya dalam hadis itu, dalam urayanya, orang itu kami tidak menyukainya. Begitu kata ulama. Jadi ayat surah Thaha tadi, wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk berzikrullah. Dalam salat kita mesti ingat Allah. Mesti ada line, ada koneksi, ada jaringan. Itu maksudnya. Macam mana nak membina jaringan dalam salat? Sebelum salat bacalah Quran. Sesudah salat bacalah Quran. Kalau bapak bisa baca Quran 2 halaman sebelum salat, sesudah salat 2 halaman lagi, 4 halaman 1 kali salat, 4 kali 5 20, sudah 1 juz, sudah bisa 1 bulan 1 khatam. Kalau tidak bisa baca Quran di masjid, baca Quran di rumah. Sebelum salat ya 2 halaman. Sesudah salat 2 halaman, 4 halaman, 5 kali salat, 4 kali 5 20. Tapi 1 halaman pun tidak, itu masalahnya. Ini menyalahi perintah Al-Quran. Kalau bapak baca 1 halaman sebelum salat, 1 halaman sesudah salat, sudah 2 halaman, 2 kali 5 10, sudah setengah juz, 60 hari sudah 1 khatam. Setahun sudah 6 kali khatam. Ini setahun tidak ada khatamnya. Ramadan pun tidak khatam. Ini masalahnya manusia ini. Itu maka Allah memperingatkan dalam surah Thaha, wa aqimis salata li dzikri. Allah peringatkan dalam surah Al-Ankabut, utlu ma uhi ilaika minal kitab wa aqimis salah. Kalau mau salat Al-Quran dulu. Kalau tidak sempat baca Quran sebelum salat, bacalah sesudah salat. Kalau dia salat tapi tidak baca Quran, bukan itu yang disuruh dalam Islam. Yang disuruh
Al-Quran dengan salat. Al-Quran perlu kepada salat, salat perlu kepada Al-Quran. Nah, kita lihat satu ayat lagi. Tadi surah Al-Ankabut. Kita lihat surah Fatir. Tentang apa? Tentang Quran dan salat. Ayat 29 halaman 437. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang bertilawah Al-Quran, kemudian menegakkan salat, kemudian berinfak. Di sini tambah berinfak ya. 3 ya. Quran, salat dan infak. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang ini bisnisnya tidak pernah merugi. Artinya kalau tidak digabung yang 3 itu, bisnisnya akan rugi. Di ibadah ini bisnis. Orang beriman mesti berpikir secara komersil. Tijaratan lan tabur. Tijarahnya, bisnisnya tidak akan rugi kalau dia menggabungkan antara 3, tilawah, as-salah dan infak. Jadi sudah ada 2 ayat kita semak ya. Satu surah Al-Ankabut tadi, yang kedua surah Fatir. Kita gabungkan dengan surah surah Taha. Dan kalau kita lihat pada realitas Rasulullah dan sahabat, begitulah tadi Rasulullah mengendaki kita itu baca Quran. Kalau mampu katanya 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Lebih dari 40 hari, kalau berlalu hari 40 hari tidak khatam Quran, kata ulama, orang itu tidak disukai. Artinya kita karena berpikir macam mana supaya kita bisa berinteraksi dengan Quran. Kalau kita sholat tidak ada baca Quran, sholat tidak ada Quran, nanti sholatnya tidak akan maju, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Kalau kata orang Mandailing, air lalu batu so katanya. Ibarat air di sungai, air mengalir jalan, tapi batu diam saja. Batunya tidak bergerak, so artinya tidak bergerak. Jadi berlalu satu Ramadan habis, Syawal habis, tidak ada kemajuan. Kenapa? Tidak mengikut apa yang diperintahkan Al-Quran. Quran menyuruh kita salat, Quran menyuruh kita tilawah sebelum salat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Ya Allah, gerakkanlah tangan kami memegang Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah, gerakkanlah tangan kami memegang Al-Qur'an ya Allah. Engkau akan menanya anggota badan kami nanti ya Allah. Kalau tangan kami tidak pegang Quran, kami menyesal nanti ya Allah. Kami rugi ya Allah. Jangan kami bisa memegang benda-benda lain, perkara lain, tapi Quran tidak bisa dipegang ya Allah. Gerakkanlah tangan kami, gerakkanlah hati kami, gerakkanlah pikiran kami ya Allah untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran ya Allah. Agar ibadat kami berkualitas ya Allah. Agar ibadat kami bermutu, ibadat salat kami ada nilainya di sisimu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.